Haleluya! Kembali kesenangan mendengar firman Tuhan menjadi bahagian umat yang percaya. Hari ini, Kamis 31 Juli 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang selalu mendengarkan seruan kami. Kepadamu kami percaya dan berharap. Tolonglah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Mika 7 ayat 7 hingga 9 dengan judul perikop Pengharapan Baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Saudara-saudaraku, judul renungan kita hari ini, Allah yang mendengar. Ayat penekanan pada ayat 7b, Allahku akan mendengarkan aku. Dunia kerap mengecewakan kita, tetapi pengharapan dapat mengokohkan kita di tengah kesulitan. Ayat nas ini memberikan peneguhan untuk tetap percaya dan menaruh pengharapan pada Allah, terutama di tengah situasi sulit. Sekalipun di dalam keheningan, Ia tetap hadir dan peduli, mendengarkan doa dan harapan umatnya. Nabi Mika memahami kenyataan ini. Ia patah hati melihat Israel berpaling dari Allah. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mika 7 ayat 2. Namun ia kembali memusatkan perhatian kepada pengharapannya yang sejati. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Percaya dan berharap seringkali dipandang sebagai hal yang mudah untuk dilakukan. Ketika mengalami kedamaian dan ketenangan hidup, maka keduanya tentu mudah untuk dilakukan. Tetapi tidak selamanya kita akan mengalami kemudahan dan kedamaian dalam hidup. Karena suatu waktu pasti akan ada pergumulan. Sebab hidup di dunia ini sangat berat. Dalam keadaan demikian, mudahkah bagi kita untuk tetap percaya dan berharap kepada Dia? Para pendengar Renungan Oasis Fajar, keadaan ini juga dialami dan dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka undur dari hadapan Tuhan dengan jatuh pada dosa-dosa, serta kenyataan bahwa mereka menghadapi kehancuran
karena datangnya serbuan dari bangsa lain. Dalam situasi sulit itu, Mika diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mika menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan dengan tetap setia menunggu kehadirannya, serta menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Hal ini dilakukannya sebab Mika percaya Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel dan akan selalu mendengarkan seruan umatnya yang percaya dan berharap padanya. Mika mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya dan bersandar pada Tuhan, bahkan dalam masa paling gelap dalam hidup kita. Sekalipun kita harus menantikan dalam doa yang akan datangnya pertolongan Tuhan yang kita tidak pernah tahu pasti kapan datangnya. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan pasti mendengarkan dan menyelamatkan umatnya. Sebuah penegasan, Allah setia dan mendengarkan serta menolong umatnya, bahkan di tengah kesulitan dan ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Saudara-saudaraku, mari kita semua berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu percaya dan berharap kepadamu, serta meyakini Engkau Allah yang selalu mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, inilah bagian renungan kita hari ini. Tuhan melimpahkan berkat-Nya dan selalu mendengarkan seruan kita. Amin.